Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bu Nina di pembelajaran PABP di kelas 3. Nah, pembelajaran PABP kelas 3 memasuki di pembelajaran ketiga atau bab 3, yaitu Allah pencipta alam semesta. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu Bu Nina akan membacakan satu surah yang berkaitan dengan Allah pencipta alam semesta. Nah, surah apa itu? Yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, Bu Nina bacakan terlebih dahulu ya. Teman-teman boleh mengikuti di rumah secara mandiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kenapa sih surah Al-Ikhlas dibacakan terlebih dahulu? Nah, teman-teman, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang menjelaskan bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, qul huwallahu ahad, Allah itu esa atau satu. Allahus samad, Allah tempat meminta atau bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara atau sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Bu Nina akan menjelaskan tentang bukti-bukti bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu bahwa berjuta-juta tahun yang lalu semua makhluk yang ada di muka bumi, baik kita sebagai manusia, baik hewan, tumbuhan, semua yang ada di muka bumi yang kita lihat dan kita rasakan ini sebelumnya tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah Allah, Allahu Ahad. Nah, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk bulan, bumi, termasuk bulan, matahari, langit, bumi, gunung, laut, semua adalah ciptaan Allah. Teman-teman, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, apakah sudah tahu cara kita bersyukur sebagai hamba Allah atas segala keindahan atau kenikmatan yang Allah berikan semasa kita hidup di dunia ini? Nah, karena Allah telah menciptakan langit, bumi, hewan, tumbuhan, sebagai umat manusia, kita harus mensyukurinya. Dengan cara apa sih mensyukuri nikmat Allah itu? Yang pertama, kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Nah, menjalankan perintah Allah seperti melakukan ibadah. Kemudian larangan-larangannya seperti tidak merusak alam, tidak melakukan kejahatan, bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah titipan Allah. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu Allah menciptakan langit dan bumi atau alam semesta ini adalah dengan 6 masa, seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, itu terdapat dalam surat Hud ayat ke-7 bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air.
agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, seperti yang sudah Bu Nina sampaikan tadi, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, berlomba-lomba untuk memperbanyak amal. Di antaranya tadi melakukan amal perbuatan baik, ibadah, melestarikan alam. Itu adalah bagian dari amal atau perbuatan yang harus dilakukan kita sebagai umat manusia. Nah, selanjutnya mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita atau di tempat kita. Nah, coba teman-teman perhatikan alam di sekitar kita. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah, di antaranya satu yang paling sering kita anggap sepele dan kita lupakan adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, teman-teman, siapa sih yang menjadikan bahwa hari ini adalah siang, nanti malam? Nah, itu adalah kekuasaan Allah. Jadi kalau bukan karena kekuasaan Allah, misalnya seharian dari pagi sampai malam, dari jam 6 sampai jam 6 lagi itu tetap matahari, tidak ada bulan, maka coba teman-teman pikirkan, apakah kita bisa beristirahat? Setiap hari selalu terang, tidak ada gelap, bahwa kita akan merasa lelah, tidak ada waktu kita untuk beristirahat. Nah, selain itu, contoh lagi adanya angin, nah adanya hujan, itu merupakan salah satu kekuasaan dari sekian banyak kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, mari kita renungkan dengan cara apa kita memanfaatkan atau menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah yang sudah diberikan fasilitas yang begitu nyaman, yang begitu sempurna, yaitu adanya tumbuhan, adanya hewan, adanya langit, bumi, matahari, diberikan rizki, semua adalah kekuasaan Allah. Kita sebagai hambanya, tinggal apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi beramal sebanyak-banyaknya. Nah, untuk pembelajaran PAPK kali ini, Bu Nina cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi di pertemuan kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman. Bu Nina akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.